Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-yamin al-mutajabin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiyabil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'matillahi wa iftar. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanfa'u bihi al-qulub wa tanfa'u bihi al-qulub wa tuqarru bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam bi wajhihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin i'adati kulli ma'dudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu. Pertama-tama apa kita ucapkan rasa syukur kita dengan mengucap Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atas nikmat Allah dan kebaikannya kita bisa kumpul lagi di malam Sabtu dalam acara rutinitas majlis maulid kita. Kita bermohon kepada Allah semoga majlis ini yang kita hadiri ini Allah jadikan wasilah sebagai penghapus dosa-dosa kita, dosa ayah kita, dan juga dosa-dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita dan keluarga kita, terutama guru-guru kita, dan juga dijadikan wasilah sebagai pelancar dari segala urusan-urusan kita. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada baginda besar Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang saleh setelahnya. Mudah-mudahan juga diri kita dan semua orang-orang yang kita kenal, terutama keluarga kita, nanti di hari kiamat diizinkan Allah mendapat pertolongan syafaat dari Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat pelajar majlis muda-mudi berbahagia. Tema kita malam ini sedih, bahagia, dunia dan jadi sebelum kita masuk ada sebuah ungkapan ini, man arada dunia fa'alaihi bil wa man arada al-akhirah fa'alaihi
bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil. Jadi barang siapa yang ingin dia menguasai dunia, maka dia harus punya ilmu. Barang siapa yang ingin sukses akhirat juga dia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat, maka dia juga harus punya ilmu. Maka ada 4 model manusia, ya. Mau satu tempat saja 4 model manusia ini keempat-empatnya bisa kita telaah, bisa kita bayangkan. Model pertama bahagia dunia, bahagia akhirat. Model kedua bahagia dunia, sedih akhirat. Model ketiga sedih dunia, bahagia akhirat. Dan model yang keempat yang terakhir sedih di dunia, sedih juga di akhirat. Nah, ini yang kita pengen ngobrolin malam ini ya, supaya nanti kita bisa membayangkan kemana arah yang ingin menjadi tujuan kita, kira-kira begitu ya. Hadirin hadirat remaja mati muda yang berbahagia. Jadi ada satu ayat dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kira-kira begitu pemahaman ayat ini. Jadi apa-apa kebaikan yang menghampiri, yang datang kepadamu itu datangnya dari Allah, itu berasal dari Allah. Dan apa-apa kesulitan, apalagi keburukan, kesusahan yang menimpamu pada dasarnya itu atas kesalahan dirimu sendiri ya. Jadi kalau yang baik itu berasal dari Allah, tapi kalau yang jelek, yang susah, yang luka, ternyata itu efek dari dosa kita atau kesalahan kita. Karena Allah sebenarnya pengen kasih yang baik-baik, cuma manusianya karena ngeyel bawel, dan tidak bisa dibilangin. Kalau kata manusia betul. Dan jadi dan ayat ini kita sedikit bisa menangkap bahwa kebaikan itu ternyata pada kita. Supaya kita terus mendapat kebaikan, maka tidak ada jalan kami, kita juga melakukan kebaikan. Ya, ada ayat ini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Karena para ahli yang dimaksud ahsin, berbuat baiklah kalian, dan yang berbuat baik itu mencakup semuanya, semua aspek, bukan cuma perbuatan kita, ucapan kita juga hebat. Kalau semua aspek yang kita
itu, maka harus kita usaha. Karena semua perbuatan atau amal-amal kita ini tercatat dengan rapi, ya, dicatat rapi banget, nggak ada yang kelewat. La yarfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ucapan pun yang terlewat dari catatan, ya. Maka harus kita usaha dengan semampu kita. Kalau perbuatan buruk kita malu melakukan karena kelihatan orang, kalau maka kata Nabi, berkata-kata yang baik, yang baik, berkata berbicara yang baik atau yang bagus, ya, gak usah komen, melihat status melihat status itu komen, ya. Kamu boleh komen, silahkan. Karena komen kita ini dicatat sama lain. Yang lagi ramai sekarang kemarin zaman dulu gitu, tahun 2000 berapa? Sekarang jejak digital mencetak, ya, hati-hati, ya. Kalau boleh pesan buat yang perempuan, jangan suka pasang panjang-panjang foto sendiri. Kalau punya suami atau suaminya, kalau masih sendiri dan pasang foto sendiri, boleh, ya, boleh. Kenapa boleh? Ya, konsep pasti ada niat. Kalau laki-laki boleh kan? Laki-laki ya sama, ya. Sampai dia pengen dibilang, wah dia jalan-jalan kurus, padahal foto yang terkakan gor dia. Jadi kembali lagi, kita model utama bahagia itu yang kita harapkan. Maka harus kita perjuangkan, harus kita upayakan semampu kita. Jadi kita di bangsa ini dalam rangka menuju sana, ya. Maka niatnya yang baik dari rumah, berangkat pengajian, administratif, niatnya baik. Supaya apa? Supaya catatan malaikat ibu kita baik. Ya. Pokoknya kalau bisa yang baik-baik ini saja. Supaya nanti kalau kita terima rahmat itu dengan anak kan. Kenapa dengan anak kan? Karena itu memang kodenya begitu, ya. Ma'amman utiya kitabahu biyamini, ya, fasawfa yuhasab hisaban. Orang yang terima catatan amal dengan tangan kanannya, ya, maka hisabnya itu gampang, hisabnya cepat, hisabnya itu mudah, nggak susah. Ya, itu yang kita harapkan. Ayat kedua, model yang kedua, bahagia dunia lengkap di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengejar dunia berupa sama
Mayoritas orang yang lupa sama akhirat belajarnya bukan tahu bukan amburadul, ya, atau juga bisa mereka nggak lupa sama akhirat tapi tidak mempersiapkan bekal untuk akhir, sebab bekal dunia beda dengan bekal akhirat. Kalau di dunia mungkin kita lapar bisa makan, haus bisa minum, ya. Kalau di akhirat bukan gitu. Jadi amal-amal kita di dunia ini sebagai lurus dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Maka orang yang bahagia dunia tapi akhiratnya rusak, akhiratnya celaka, boleh dibilang model begini sia-sia, ya, sia-sia. Maka jangan main jadi model kedua, ya, jauh-jauh itu. Dimulai sekarang, tadi sering kita jadi model pertamanya, supaya kalau kita harapannya, cita-citanya pengen senang di dunia, kita juga harus pengen senang nanti di akhirat. Model yang ketiga, susah di dunia, bahagia di akhirat. Nah, model yang ketiga ini agak mendingan dikit, tapi juga tersiap-siap, ya. Kalau boleh kita bayangkan, mungkin mereka yang fakir miskin, ya, tahu fakir? Fakir tahu fakir? Fakir itu buang makan pagi dan punya, apalagi makan siang. Kalau miskin makan pagi ketemu, yang siang belum ketemu, ya. Tapi kalau ibadah sabar dengan kemiskinannya, dengan kesusahannya. Nah, orang yang begini mungkin di dunianya dia susah, ya, tapi insya Allah biidznillah kalau dia sabar dengan kesusahannya, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak lupa bersama akhiratnya, maka akhiratnya insya Allah bahagia. Mau begini, kalau bisa jangan kita tetap pengen model yang pertama, dunia bahagia, akhiratnya bahagia. Maka dunia itu perlu diikhtiarin, kerja semampu kita, ya, ikhtiar. Karena kita dunia ini makhluk hidup, butuh makan, butuh sandang, butuh apalagi papan, ya. Tapi semuanya semampu kita, cari yang halal, ya. Al-ibadah sahuna jusna, ibadah itu punya 70 cabang. Wa afdhaluha talabul halal, yang paling utama adalah yang halal. Itu yang model ketiga, susah di dunia, bahagia di model keempat, susah di dunia, bangsat di akhirat. Jangan model begini, ya, jangan model begini, dengan harapan, ya, udah susah ibadah, udah susah banyak dosa. Udah susah durhaka sama Allah Subhanahu. Apa ini? Ya. Apa ini? Jangan. Sekalipun kita susah dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lupa sama kehidupan kita yang ada. Ya. Dunia ini cuma sebentar. Saya ulang, dunia ini cuma sebentar.
Kamu sekarang mungkin usianya 18, 17, ya, ada yang 20 nih. Nanti ke usia 30 tahun nggak berasa, nggak berasa. Saya ada perasaan 2008 di sini baru usia masih 30 berapa, ya sekarang udah 50, ya nggak berasa. Maka karena kita ini masih hidup, berarti kita masih butuh santan, butuh pangan, butuh paman. Kita butuh, nggak bisa kita bawa aja. Ya. Tapi cara mencarinya dengan caranya yang orang yang mencari harta yang tidak halal dan dia menggunakan untuk makan baik diri atau keluarganya, nanti ada efeknya. Semua ada efeknya. Dan harta itu nanti di akhirat kita tanya pertanyaannya dua. Min aina tasabu wa mimma anfaqta. Dari mana kamu dapatnya, kemana kamu belanjanya? Kalau harta dapatnya dari mana, belanja di mana? Budaya harta tempatnya, maka dari dulu, ya. Jadi yang kita butuhkan bukan kaya sebenarnya, yang kita butuhkan cukup untuk hidup, untuk beribadah, cukup. Ya. Sebab bagaimana caranya? Caranya kita harus ilmu, dan ilmu itu harus kita amalkan semampu kita. Kita jelek atau susah itu efek dari dosa kita, dari kesalahan kita. Maka agar kebaikan yang datang terus, ya, tidak lain harus kita upayakan juga dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan, ya, kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diringankan dengan amal soleh dan ibadah, kehidupan kita diberikan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, kehidupan yang baik, yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kita buat guru-guru kita, buat orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, buat siapapun yang kita kenal, yang mereka pernah berbuat baik pada kita dan kita belum sempat balasnya, agar kita balas dengan doa ini. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapat berkah barokah dari majelis ini. Allah tambahkan kesehatan dan keberkahan, berkah usia, berkah usaha, dan juga berkah keluarga kita semua. Ala hadhihi niyyah wa niyyah shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لعبده يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan, kesalahan atau kata-kata yang kurang enak yang kurang berkenan, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo.